dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Ya, kali ini saya berhadapan dengan sebuah bahan sandiki lagi. Ya, sandiki lagi. Kenapa kok saya selalu atau kebanyakan posting ataupun membuat konten dari bahan pohon santiki? Karena pohon santiki ini menurut saya mempunyai banyak potensi yang bisa kita explore dan expose untuk menjadi sebuah keindahan di dalam karya bonsai. Dan alasan kedua adalah karena memang pohon ini atau pohon santiki adalah endemik Indonesia. Ya, seperti kita tahu, di negara lain seperti yang bonsainya sudah maju seperti Jepang atau Cina atau Taiwan, banyak dari mereka bekerja atau membuat karya dari jenis-jenis tertentu yang memang punya potensi sangat bagus. Misalkan Jepang banyak membuat karya bonsai dari jenis juniper, karena di sana juniper memang sangat bagus dan banyak ditemukan di alam, ataupun jenis pine, jenis pinus. Di sana juga banyak sekali, ada black pine, ada red pine, banyak sekali. Di Indonesia juga kita punya santiki, kita punya cemara udang, kita punya serut, kita punya beringin atau ficus. Di Taiwan mereka mengandalkan ficus, mereka mengandalkan sandang atau premna untuk membuat karya bonsai masing-masing gaya masing-masing dari negara mereka. Atau di Cina ada ulmus, Chinese elm, ataupun di Cina juga ada Juniperus chinensis atau biasa kita sebut sinensis. Nah, ya macam-macam. Artinya saya tidak, bukan berarti saya memilih banyak kerja di pohon santiki kemudian jenis-jenis pohon yang lain tidak bagus, bukan. Tetapi karena memang bahan yang kebanyakan saya garap atau banyak yang tersedia buat saya adalah santiki. Kalau diberi kesempatan pasti saya akan mereview atau senang sekali membuat jenis-jenis pohon yang lain. Misalkan asam jawa atau serut atau beringin, ya saya senang sekali. Saya tidak fanatik pada jenis, artinya bonsai saya harus santiki semua atau segala, tidak. Tetapi memang kondisi atau tempat di mana saya kerja banyak menyediakan bahan-bahan santiki. Oke, ini bahan salah satu tidak terlalu besar, tetapi cukup menantang bahan ini. Jadi saya pun belum tahu konten ini mau saya tekankan membahas masalah apa ini. Karena saya harus membuka dulu pohon ini, atau perantingannya saya kurangi dulu untuk bisa melihat gerak dasarnya yang jelas dari pohon ini. Sekarang masih samar, saya masih belum bisa menentukan terutama apa potensi atau apa kelebihan dari pohon ini. Oke, saya coba untuk buka dulu, saya coba untuk kurangi dulu perdaunannya atau perantingannya yang tidak terpakai. Kemudian nanti kita bahas masalah gerak dasarnya.
Ya, inilah kondisi pohon ini setelah kita kurangi perantingannya dan daunnya. Jadi sudah terlihat jelas sekarang gerak batangnya. Ada dua kekuatan tumbuh. Yang utama adalah terusan gerak batangnya. Yang kedua seperti cabang yang sangat besar. Kemudian ini juga ada satu kekuatan tumbuh besar, tetapi tumbuhnya masih kecil. Jadi kalaupun nanti kita pakai, ini harus dibesarkan dulu. Ya, dari kondisi seperti ini, inilah momen di saat kita berhadapan dengan sebuah bahan. Bagaimana kita membaca atau berkomunikasi dengan bahan ini. Jelas ini belum terlihat, nanti kita buka, kalian mungkin bisa ganti pot. Tetapi yang jelas saya yakin perakaran di sini sangat lemah. Tapi belum tentu, nanti kita lihat. Ya, dari kondisi ini saya sudah berhasil menangkap bahwa gerak batang dari pohon ini adalah menuju ke sini, menuju ke arah sini. Jadi ini gerak batangnya, belok naik sampai ke topnya di sini. Ini kondisi yang akan saya gunakan sebagai dasar menentukan posisi. Jadi biar bagaimana posisinya nanti tetap top mahkota ada di sebelah sini. Saya tidak bisa menggunakan terusan batang ini belok ke sana karena kekuatannya ke sini. Ya, bisa dilihat ya. Di sini justru putus. Apalagi dari balik sebelah sini. Jelas flow-nya mengalir ke atas. Demikian juga dengan yang ini. Tetap dia mengalirnya ke atas. Jadi inilah dasarnya bahwa mahkota akan berada di sebelah sini. Gerak batang adalah ini. Setelah gerak batang tahu kita, kemudian dari dasar itulah saya akan mencoba mencari posisi yang enak buat pohon ini. Kemungkinan tekstur dan apa ini kondisinya akan bagus kalau menggunakan muka yang sebelah sini dibandingkan dengan yang sebelah sini. Ini terlihat polos, tapi kalau yang di sini terlihat banyak lekuan yang indah, kemudian keringan juga nampak. Jadi yang tadi gerak dasar sudah tahu, atau gerak batang sudah tahu, letak mahkota akan di mana sudah tahu, kemudian kita menentukan sisinya, sisi sebelah sini atau sisi sebelah sini. Kan tidak mungkin sisi sebelah sini, kan nggak mungkin. Sisi sebelah sini juga tidak mungkin. Yang ada kemungkinannya hanya dua, sebelah sini atau sebelah sini. Nah, sekarang saya menentukan sebelah sini. Kalau saya menentukan sebelah sini, maka apa yang akan saya pertimbangkan adalah sudah sangat terbatas. Jadi saya tidak perlu memikirkan lagi yang sebelah sana lagi. Jadi inilah nanti yang akan saya pakai sebagai muka. Kita coba. Nah, inilah posisi yang telah saya temukan atau tentukan, yaitu ini saya bingung ini. Artinya saya tidak bisa menyebut ini miring atau menggantung atau setengah menggantung. Saya juga tidak bisa menyebut ini adalah twin. Saya juga tidak bisa menyebut ini adalah informal. Ya, yang
jelas inilah posisi yang saya inginkan. Jadi gerak batang utamanya menuju ke atas sampai ke top akan di sini. Topnya akan sedikit ke belakang daripada nanti top yang kedua atau mahkota yang kedua. Mahkota kedua keberadaannya akan agak di depan. Ya, ini lebih enak, jadi lebih menonjol dia, lebih naik. Nanti kita urus masalah penataannya untuk susunan mahkota di sini. Masih lentur, masih bisa dikawat, dan ini juga nanti bentuknya bagaimana mahkotanya. Arah tumbuh sekarang. Ya, dari posisi ini kita akan menentukan arah tumbuh. Arah tumbuhnya mau kemana? Mau ke sana, ke atas, atau ke sebelah sini? Kalau melihat dari kekuatan tumbuhnya, maka dia lebih dominan ke arah sebelah sini, karena ada kekuatan yang besar sekali cabang ini. Cuman saya tidak mau begitu saja menentukan berdasarkan salah satu cabang yang kuat, karena saya harus memeriksa dulu bagian bawahnya, akar menuju kemana, kemudian ini ada batunya atau tidak, saya juga tidak tahu. Kita lihat nanti setelah saya membongkar pohon ini, bagian akarnya. Oke, sementara ini dulu yang bisa kita lakukan. Nanti kita lanjut lagi dengan pergantian pot, kemudian menentukan arah tumbuh, kemudian mengurangi apa-apa yang tidak diperlukan atau mengganggu. Jadi di sini banyak keringan-keringan ini. Kalau nanti kita pakai, kita kupas kulitnya. Ini juga keringan, banyak sekali. Nah, ini ada besar. Ini mau kita apakan? Ini juga ada. Oke ya. Saya akan mempersiapkan untuk membongkar dulu medianya, kemudian melihat kondisi akar. Ya, ini sudah diganti pot dan saya sudah melakukan reposisi. Jadi depannya adalah ini. Tidak mudah untuk membuat atau menemukan sebuah posisi dari gerak batang yang seperti ini. Tapi akhirnya kita bisa menemukan yang terbaik, yang bisa nantinya
mengeksplor segala kelebihan dari pohon ini dan mengeliminir segala kekurangan dari pohon ini. Ya, pohon ini merupakan sebuah contoh pohon bahwa kita tidak bisa begitu saja mengambil mentah-mentah bahan dari bahan yang diambil dari alam. Kita harus membuat atau memperlakukan dia agar itu tadi bisa memaksimalkan potensinya dan meminimalisir kekurangannya. Dengan cara apa? Yang pertama posisi, yang kedua kondisi batang, terutama santigi banyak sekali keringan dan kondisi-kondisi yang berlebihan seperti ini ada kayu mati di sini, kita memerlukan atau tidak. Kalau kita perlukan, kita kupas kulitnya yang mati, kemudian memilih jalur. Ini tadi sudah saya pilih, memilih jalur. Ini tadi ada kulitnya, ternyata setelah diperiksa kulitnya mati. Nah, ini segera kita kupas. Nah, ini saya masih bekerja mengupas. Nah, jadi ini, nah ini bisa dilihat masih ada sisa yang belum saya kupas. Ini sebenarnya mati dan ini harus segera dikupas. Perlakuan-perlakuan inilah yang saya maksud dengan menyempurnakan, memperbaiki kondisi pohon agar terlihat lebih indah, lebih enak dilihat. Ya, jadi selain hal-hal tersebut, kita juga harus memperbaiki gerak batang ataupun bagian-bagian cabang ranting dengan proses pengawatan. Jadi kan misalkan yang ini saya menghendaki terusan gerak batang ini sedikit nanti akan melengkung kemari, bergerak bengkok kemari. Jadi nanti teknik apa yang saya gunakan untuk membengkokkan batang yang atau cabang ini yang sudah keras ini, saya akan sharingkan. Termasuk nanti bagaimana teknik-teknik saya memasang kawat pada perantingan tunggal, pada perantingan ganda, atau pada perantingan detail kecil-kecil. Nah, itu nanti akan saya sharingkan tekniknya. Selain styling secara keseluruhan dari pohon ini. Oke, kita kembali ke kondisi pohonnya. Kondisi pohonnya sangat seperti tadi saya katakan, tidak mudah untuk menemukan posisi yang enak, tetapi kita usahakan untuk menemukan yang terbaik dari pohon ini. Jadi menurut saya yang terbaik adalah di sini posisinya. Saya bisa saja mengambil dari sebelah sini, tetapi kalau dari sebelah sini kemunculan titik tumbuh awalnya ini di belakang. Tapi kalau saya putar sedikit begini, nah di sini masih tetap dapat gerakan dari awal terlihat. Ya. Meskipun di atasnya mungkin lebih enak yang ini, tetapi saya harus tadi menemukan yang terbaik secara keseluruhan. Jadi saya tetap kepingin memperlihatkan awal tumbuhnya pohon ini. Ya, dengan kondisi yang seperti ini, tentunya kita tidak bisa mengharapkan pohon ini akan tumbuh di dataran yang subur dan lain-lain. Saya beruntung meskipun sedikit ada batu di sini. Jadi inilah sebuah gambaran bahwa memang pohon ini hidupnya di medan yang terjal atau medan yang keras. Nantinya akan kita tambahkan batuan-batuan untuk memperjelas drama dari proses pertumbuhan pohon ini. Nah, itulah upaya-upaya saya dalam mempersiapkan atau mengolah bahan pada awalnya.
Jadi segala sesuatu kita betulkan dulu atau kita perbaiki dulu, sehingga kita akan memperoleh bahan yang nantinya bisa mengeluarkan segala sesuatu yang kita kehendaki untuk diekspos atau dieksplor. Ya, saya lanjut sekarang dengan proses pengawatan dulu. Nah, di sini saya akan berbagi teknik untuk menekuk sebuah cabang atau batang ini yang sudah tua. Jadi ini sudah keras sekali. Saya akan menggunakan teknik tracking, yaitu menarik, tidak dikawat. Kalau dikawat sudah tidak kuat, ini double kawat 6 juga tidak akan kuat. Saya akan menarik batang ini menuju ke kayu kering ini. Jadi ini akan saya track menggunakan kawat. Nanti kawatnya kita putar pelan-pelan sehingga ini bisa ikut tertarik dan bisa tertekuk sedikit, tapi sangat perlu saya lakukan karena ini nanti akan kurang lebih menjadi leher. Jadi saya tidak menghendaki leher ini bergerak ke arah sebelah sini sedikit. Saya kepingin minimal lurus. Ya, jadi ini saya kepingin minimal jadi lurus. Oleh karena itu saya akan melakukan teknik bending, tracking. Nah, sebelumnya saya akan pasang selang ini. Ini selang biasa, selang air yang sudah saya sobek satu sisi untuk melindungi kulit kambium yang akan kita ikat dengan kawat. Ini agar nanti kalau dipasang kawat, kawatnya tidak menjerat langsung ke kulit kambium. Kemudian saya akan memperkirakan dari titik ini akan saya tarik kemana agar kelengkungannya bisa diinginkan. Jadi kalau saya kepinginnya dia melengkung begini, maka saya tarik garis lurus kurang lebih akan berada di sini titik pengikatnya. Ada beberapa pilihan di sini, yaitu diikat di kayu mati. Ini ada kayu mati, cuman terlalu rapuh, jadi saya khawatir nanti malah patah, sayang. Saya memilih kayu yang di belakangnya ini. Nah, ini bisa dilihat, ini ada satu kayu besar yang mati. Nanti akan saya ikat di sini, kemudian ditarik ke ujung yang sudah saya tentukan ini. Kawat yang digunakan jangan terlalu kecil, jangan terlalu tebal juga. Jadi diperkirakan kira-kira saja. Di sini saya menggunakan kawat nomor 3. Kawat nomor 3. Agar nantinya ketika kita putar dia bisa memilih, bisa terpilih dan menarik. Nangnya cuy. Dorong kemari sedikit. Dorong sedikit. Dua nang. Tangan dua.
ini udah terikat, kemudian di sini juga udah tercover dengan apa ini namanya selang. Sekarang kita akan usahakan diputar. Sudah mulai terasa ada tarikan. Ini tangan saya di sini menahan, artinya merasakan sampai di mana dia bergerak melengkung. Bisa dilihat, jadi apa yang saya inginkan sudah terwujud karena ini sudah menjadi lurus. Yang tadi agak bengkok ke sana, sekarang sudah lurus ya. Kalau memungkinkan kita tarik lagi agar lebih mengarah ke atau melengkung ke arah saya. Ini tangan saya yang kiri ini terasa sekali tarikan dari kawat ini. Saya pikir sudah cukup ya, bisa dilihat perbedaannya dari yang tadi ya, udah sedikit melengkung, sudah melebihi dari garis vertikal. Jadi yang saya harapkan untuk sedikit melebihi garis vertikal adalah nanti ketika sekian lama kita lepas tarikan ini akan kembali sedikit, tetapi wujudnya akan lurus, tidak bersudut ke arah sana. Nah, inilah tadi teknik tracking pasang kawat untuk menarik kayu ataupun cabang atau ranting atau batang yang sudah berkayu keras. Oke, sekarang kita lanjut ke teknik saya pasang kawat. Jadi seperti tadi di awal saya melakukan tracking untuk melakukan pembengkokan atau menekuk kayu yang sudah kuat atau sudah tua. Jadi tidak mungkin kita belokkan menggunakan kawat. Tetapi terusan dari tadi batang ini, nah ini masih lentur. Bagian kepala di atas leher ini nanti masih lentur. Ini masih ingin saya arahkan atau bentuk sesuai dengan arah yang saya inginkan. Nah, kalau
dengan besaran dan kelenturan cabang yang seperti ini masih memungkinkan kita untuk membelokkannya dengan kawat. Fungsi dari pengawatan adalah untuk mengarahkan cabang atau ranting. Nah, ini bisa dilihat di sini. Untuk mengawat cabang yang sebesar ini cukup besar dan cukup kuat. Kita harus punya kaitan yang kuat pula agar pada saat kita menekuk cabang ini nanti kawat tidak tertarik tetapi justru menahan. Nah, caranya gimana? Kita cari pasangan dulu untuk cabang ini agar bisa kedua ujung kawat saling mengait ke dua ranting. Nah, di sini kebetulan ada, ingin juga saya arahkan. Jadi akan saya kaitkan ke satu dengan yang lain, antara ini dengan yang ini. Ini saya punya kawat ukuran 5, nomor 5 berarti ukurannya 5 mili ya. Nah, saya kaitkan antara cabang yang ini dengan cabang yang di belakangnya. Seperti tadi saya ngomong bahwa memasang kawat kaitannya harus kuat, karena saat nanti dibelokkan dia akan menahan, bukannya justru akan ikut. Jadi yang kita kehendaki dia menahan. Nah, ini pasangnya ini harus kuat, tidak kendor. Ini udah terkait dengan ranting yang ke belakang. Sekarang yang ke depan saya putar. Sekali lagi harus kuat, tidak kendor. Stop sampai di sini. Ini sudah tidak perlu menggunakan kawat sebesar ini. Nanti akan saya gabungkan dengan kawat nomor 2 antara kedua ranting kecil ini. Sama, yang ini juga harus kuat. Artinya dia tidak boleh kendor, karena nanti saat dibengkokkan kawat akan menekan ranting sehingga ikut ke arah yang kita inginkan. Ini juga stop sampai di sini. Selanjutnya yang kecil-kecil nanti akan kita kawat dengan kawat yang lebih kecil. Ya, sekarang bagaimana membelokkan setelah kita kawat dan kemana arah dibelokkan. Ya, tentunya karena tadi saya menginginkan terusan batang yang ini berbelok ke arah saya sini, maka terusannya cabangnya juga akan saya belokkan ke sini. Pada saat kita menginginkan membelokkan sebuah cabang atau ranting menuju ke arah sini, putaran kawat juga harus mengikuti arah yang
dikehendaki atau disesuaikan dengan arah yang dikehendaki. Jadi seperti ini, putaran kawatnya bergerak ke arah saya, ke arah saya, ke arah saya. Maka saya akan membengkokkan dia dengan mudah. Yang saya bengkokkan justru kawatnya. Jadi dari awal sini sudah saya bengkokkan dia. Nah, ini yang saya bengkokkan kawatnya. Tangan saya yang ini hanya menahan atau mengikuti. Ini udah belok sedikit. Masih kurang, kita belokkan di lilitan yang kedua. Ya, ini belok. Kawatnya belok. Kalau kita dengan lilitan kawat yang begini kemudian kita balik arah ke sana, kawatnya lepas. Jadi putarannya lepas. Kalau saya belokkan dengan sedikit menekan dia sesuai dengan putarannya, kawatnya semakin menjerat, mengikat. Jadi semakin menahan ke arah yang kita inginkan. Sekarang udah terlihat ya belok. Ini putaran lengkungan, putaran saya arah membelokkannya sesuai dengan putaran kawat, sehingga dia nurut, makin lama makin menjerat. Demikian juga yang ini. Jadi pada saat saya kepingin membelokkan, saya mengarahkan kawat ini atau menekuk kawat ini sesuai dengan arah putaran. Nah, ini bisa dilihat semakin lama dia menjerat. Karena dia menjerat, maka akan dengan mudah mengikuti arah bengkokan kawat. Jadi setelah ranting kita kawat, membengkokkannya itu, kalau kawatnya yang dibengkokkan, rantingnya ngikut. Kalau ranting yang dibengkokkan dengan tangan begini, kawatnya ngikut, sama saja. Cuman untuk ranting tua saya sarankan kawatnya yang dibengkokkan, rantingnya yang ngikut. Karena bahaya pecah, bahaya retak, bahaya patah. Selanjutnya saya ingin berbagi teknik tentang bagaimana memasang kawat pada cabang tunggal atau ranting tunggal. Ini ada satu ranting tunggal. Nah, pada prinsipnya sama, bahwa kita harus punya kaitan yang kuat. Di sini kebetulan ada kayu mati di bawah ranting yang baru ini, sehingga kayu mati ini bisa saya gunakan untuk kaitan. Jadi ini saya punya kawat nomor 4, saya kaitkan di kayu mati. Ini saya kaitkan di kayu mati untuk kemudian kita tahan dulu. Kita tahan. Kemudian ini kita arahkan ke ranting yang mau kita kawat. Nah, ini udah terkait sangat kuat ya. Sekarang kita mulai menjalankan kawat. Nah, putaran kawat 45 derajat diusahakan, jangan terlalu rapat. Idealnya adalah 45 derajat agar memudahkan kita nantinya untuk menekuk. Setelah kawat ini sudah terkait, kita periksa dulu apakah kaitan ini sudah kencang dengan cara menarik. Ya. Ini saya tarik untuk lebih mengait lagi. Setelah itu kita bebas mengarahkan, mau diarahkan kemana ranting ini. Nah, ini yang saya tekuk adalah kayunya karena dia masih muda, masih lentur. Tapi
Tapi kalau udah keras biasanya yang saya tekuk adalah kawatnya. Nah, itu tadi teknik memasang cabang tunggal. Ya, ini adalah memilih kaitan ranting. Jadi seperti tadi saya di awal bicara bahwa kawat sebaiknya terkait dengan ranting satu dengan yang lain. Jadi kalau tadi ini ada beberapa ranting yang kepingin saya kawat semua, saya harus memilih ranting mana terkait dengan yang mana, ya kan? Ya, kalau dalam kondisi seperti ini, saya tidak bisa memilih ranting yang ini dengan yang ini. Sebenarnya bisa, tetapi nanti yang dua ini ikut siapa? Kan tidak mungkin saya mengaitkan ranting yang ini dengan yang ini terlalu dekat, atau yang ini dengan yang ini. Tidak ada kekuatan. Jadi saya lebih memilih ranting yang bawah saya kaitkan dengan yang atas. Nah, ini dua ranting di bawah ini saya kaitkan dengan dua ranting yang di atasnya. Ini akan terkait nanti. Nah, ini udah saya kaitkan satu. Tidak langsung dari sini langsung saya kaitkan ke sini, tidak. Jadi saya mestinya bisa saja begini, ya kan? Bisa saja saya melakukan seperti ini. Ya, langsung ini. Langsung kemudian ini terkait ke sini. Tetapi ini tidak ada kekuatan. Nah, yang saya lakukan adalah memutar dulu ke badan. Jadi ini saya putar. Dari sini saya putar dulu ke sini. Kemudian baru terkait ke ranting yang di atasnya. Nah, ini akan saya ulang satunya. Ini terkait dengan ranting yang di bawah. Kemudian ini saya putar dulu ke badan. Ya, ini memutar ke badan. Tidak langsung saya naikkan juga. Saya putar sekali lagi ke belakang, setengah putaran lagi, agar lebih kuat. Ya, setelah sampai atas, baru saya kaitkan ke ranting yang dimaksud. Dengan demikian kita mempunyai kaitan yang sangat kuat. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi yang saya lakukan sekarang ini adalah pengawatan, tujuannya mengarahkan. Nanti ada pengawatan yang tujuannya membentuk. Karena ini masih ranting baru, kita perlu perbesar dulu, maka kita arahkan sambil memperbesar. Tapi nanti kalau sudah pembentukan pengawatan anak ranting, kita akan membentuk sebuah tajuk. Nah, itu beda lagi nanti. Tapi teknik kawatnya sama. Jadi setelah saya kawat ini nanti, ini saya arahkan. Yang ini mau kemana arahnya? Misalkan yang ini mau ke sini ya, dengan arah dengan bentuk yang kurang lebih seperti ini. Nantinya kan kita tidak akan pakai semua. Kita cuma perbesar dulu. Mungkin akan saya potong di sini. Sehingga yang terarah hanya bagian awal.
sama ini panjang, kita arahkan dulu. Nah, nanti kita arahkan dulu ya, misalkan ini mau diarahkan ke sebelah sini, asal ini udah terarah, udah nantinya untuk pembentukan proses selanjutnya setelah pemotongan. Misalkan ini nanti saya potong di sini, maka ranting-ranting inilah yang akan saya bentuk menjadi sebuah kumpulan daun. Sekarang belum. Nah, sekarang teknik bagaimana memasang kawat pada anak ranting atau ranting-ranting yang kecil ini. Ya, prinsipnya tetap sama. Kedua sisi kawat ini harus saling terkait dengan dua ranting. Di sini kita melihat ada 1, 2, 3. Saya harus mencari teman satu lagi 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1 saya kaitkan dengan nomor 3, yang nomor 2 saya kaitkan dengan nomor 4. Ini terkait dengan nomor 3. Nomor 2 kita kaitkan dengan nomor 4. Ini saya menggunakan kawat nomor 2, artinya berdiameter 2 mili. Ini sama, jadi kita di sini adalah yang diperlukan mencari jodoh atau mencari teman untuk saling dikaitkan. Jadi ini ada mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini dulu. Ini ada 4 ya. Kalau ini saya kaitkan dengan ini, kemudian ini saya kaitkan dengan ini, terlalu dekat. Ikatannya kurang kuat. Jadi saya akan mengaitkan 2 ini dengan 2 di sini. Dengan cara langsung menggunakan 2 kawat yang berjajar, agar saya mendapatkan efisiensi waktu. Nah, ini 2 kawat saya gunakan untuk mengaitkan 2 ranting yang di sini dengan yang di sini. Jangan perlu diingat untuk tidak saling menumpuk ya kawatnya ya. Jadi tetap prinsipnya sama, dibelitkan pada kawat yang sudah eksis, tetapi tidak saling menumpuk. Di sini ini 2 kawat ini lewat pada ranting yang pertama. Jadi yang dipilih adalah kawat yang ini,
bukan yang ini. Kalau yang ini nanti menyilang. Jadi kawat yang ini menyilang, tapi yang saya pilih kawat yang ini. Setelah kawat ini terpilih, saya kaitkan dulu ke ranting nomor 1. Kemudian kawat yang kedua saya lanjutkan putarannya menuju ke atas sampai bertemu dengan ranting yang nomor 2. Ya. Ini saya kaitkan. Dan yang ini sama ya, ini ada 2 kawat, yang satu ke arah kanan dan yang satu ke arah kiri. Yang kanan saya ikutkan ranting yang kanan, yang kiri saya ikutkan ranting yang kiri. Untuk yang ranting kecil-kecil begini biasanya saya tidak terlalu kuat lilitannya karena cepat besar sekali, jadi agak saya longgarin sedikit supaya pembesarannya juga nanti tidak terlalu cepat untuk mengganti kawat. Ya, jadi tadi sekali jalan 2 kawat saya cukup menghemat waktu. Dan hasilnya jauh lebih kuat daripada masing-masing ini saya kaitkan. Jadi 2 di sini, 2 di sini, hasilnya lebih kuat. Ya, ini tadi setelah dikawat, saya sedang melakukan pembentukan dulu bagian mahkota. Jadi nanti saya kalau mahkota ini udah ketemu bentuknya mau bagaimana, arah tumbuhnya mau kemana, saya akan gampang menentukan yang lain. Kalau melihat dari kondisi gerak batang yang menuju ke mahkota utama ini, saya tetap kepingin membuat mahkota arahnya ke atas. Jadi mahkotanya cenderung, meskipun dia terdiri dari beberapa percabangan, atau nanti kumpulan mahkota ini terdiri dari beberapa percabangan, tidak tunggal, maksudnya tidak tunggal. Tetap saya kepingin membuat mahkota yang menghadap ke atas. Ya, jadi inilah mahkotanya, bulat, hampir setengah bola jadinya nanti, dan arahnya ke atas. Ini sebagai pengikut. Nanti di sini juga ada, bentuknya tidak berupa perantingan yang titik, tetapi bulat.
apabila saya udah menemukan bentuk di sini, arahnya kemana, saya akan mengulang lagi bentuknya di sini. Artinya mahkota yang kedua dan mahkota ketiga di sebelah sini. Nah, ini ada sedikit sedikit gerak padang yang mesti saya perbaiki, yaitu kalau kita melihat gerak padang utamanya, seolah-olah habis dari pergerakan di sini ke atasnya mengecil drastis. Nah, jadi lihat ini, habis pergerakan yang di sini ke atasnya mengecil drastis. Tetapi sebenarnya sangat smooth pengecilannya karena panjang. Jadi kalau kita melihat ini kemudian melihat ini, jadi kelihatannya mengecil drastis. Nah, yang terjadi dengan cabang besar ini, apabila kita kepingin membuat irama yang sama, jadi mestinya cabang yang besar ini bisa langsung saya buat mahkota di sebelah sini. Karena ini setelah habis leher tetap menghadap ke atas sama seirama. Tetapi mahkota ini kalau saya buat langsung di sini, maka tipikal tumbuhnya akan berbeda dengan batang utama. Karena batang utama bergerak terus lurus ke atas sampai mengecil ke atas. Nah, untuk menjadikan irama yang sama, tipikal tumbuh yang sama, saya harus membuat yang baru dari terusan batang ini, yaitu ranting yang ini. Jadi ranting ini akan saya teruskan sedikit ke atas untuk menyamakan tipikal tumbuhnya dengan pohon utama. Nah, coba tebus kita. Ya, jadi ini saya udah mengarahkan ranting yang ini untuk menuju ke atas. Kemungkinan yang akan saya pakai leher adalah bagian ini. Jadi mahkotanya nanti akan di atas sini. Bentuknya setengah bola seperti mahkota utama. Sekarang masih terlihat belum menjadi terusan gerak batang karena masih kecil. Nanti kalau udah besar, dia akan terlihat menerus seperti halnya yang ini. Tentunya saya tidak bisa mengulang pergerakan ekstrim yang ini. Yang paling penting adalah tipikal tumbuhnya. Itulah irama dalam pendekatan membuat bonsai yang natural. Jadi kalau saya ulang lengkungnya ini, gerakannya berarti pengulangan garis. Nah, itulah pendekatan pembuatan bonsai menurut idealisasi manusia. Yang paling penting tipikal tumbuhnya sama. Jadi tipikal tumbuh sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada pengecilan, di sini akan saya buat pengecilan pula. Karena ini adalah kondisi yang saya dapat dari alam. Dan ini adalah rekayasa saya. Rekayasa saya adalah membuat
apa namanya, sebuah komposisi yang berirama, punya irama bagus, punya balance yang bagus. Ya, ini udah saya arahkan semua. Jadi tepatnya di sini ya. Ini tadi selain saya sharing tentang beberapa teknik-teknik, ada tracking, ada pasang kawat apa ini namanya, ranting tunggal, pasang kawat ranting ganda, pasang kawat double dan lain-lain, banyak sekali tadi yang saya share tentang teknik. Kemudian sambil saya styling bonsai ini. Jadi pasang kawat gampang, tetapi mengarahkannya ya agak susah. Nggak susah sih, tapi agak susah. Karena apa? Karena kita tidak tahu arah pohon ini kemudian hari mau kemana. Tapi kalau kita tahu, mengarahkan ini tidaklah susah. Seperti tadi alasan-alasan saya udah berbaik hati loh ini. Udah ngajari cara pasang kawat, kemudian sekarang saya ngajari cara nekuknya. Nah, makanya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di bawah tayangan layar kaca Anda sebelah kanan itu ada tombol merah tulisan subscribe. Nah, itu dipencet ini untuk membantu saya mengembangkan channel ini agar saya tetap bisa berbagi apapun tentang info bonsai dan teknik berbonsai. Ya, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang. Oke, saya lanjut lagi dengan analisa dari pohon ini. Ya, jadi tadi pasang kawat gampang, kemudian mengarahkannya bagaimana? Mengarahkan kawat adalah kita harus tahu dulu pohon ini mau mempunyai gerakan yang bagaimana. Ya, seperti tadi saya ceritakan, kenapa saya tidak langsung pakai ini sebagai mahkota. Alasannya apa? Saya kok malah seneng bikin baru di sini. Karena di sini karakternya juga begitu. Jadi agar apa yang ada di sini, kelompok di sini bisa seirama dengan kelompok yang di sini, maka pengulangan tipikal tumbuh sangat perlu dilakukan. Seperti halnya ini. Nah, kalau yang nggak tahu, ya udah langsung aja ini kita bentuk jadi mahkota lagi semi di sini. Tapi saya tidak mau. Jadi saya bengkokkan lagi ini ranting yang sudah saya kawat tadi menuju ke atas untuk saya besarkan dulu sehingga nanti ada mahkota di atas sini. Tipikalnya sama. Demikian juga di sini mahkota, di sini ada cabang pengikut besar. Ya, ini tipikal tumbuh. Nah, saya ulang lagi yang di sebelah sini. Nanti ada mahkota di sini saya kasih pengikut yang besar. Sambil nanti saya nunggu pembesaran. Ini juga, ini saya punya, saya akan besarkan ini. Kalau nggak perlu ya saya potong di sini, tetapi karena perlu saya besarkan dulu. Inilah pengulangan tipikal tumbuh, ya. Oke, jadi saya pikir cukup untuk sharing pertama dari bonsai ini. Tentunya ini adalah penanganan pertama, jadi masih berupa kerangka, masih tidak bisa langsung sudah habis. Ada yang request ke saya, Pak Rudi tolong bikin pohon dari nol. Ya, maksudnya dari nol ya ini yang dari nol, tapi maksudnya dia dari nol terus langsung jadi gitu loh, sulapan namanya. Ya nggak bisa, tetap harus bertahap, ikuti terus channel saya Pokok Art untuk perkembangan dari pohon ini. Saya akan update kalau dia waktunya memang bisa diupdate dan ada yang saya sharingkan. Biasanya tiap 2 bulan sampai 4 bulan
nanti akan saya update lagi. Oke, jadi kalau nunggu pohon ini jadi kira-kira 2 tahun ya. Kalau 4 bulan sekali saya update, maka 6 kali 7 kali proses Anda udah bisa melihat pohon ini dalam kondisi 80-90% jadi ya. Oke, sekian dulu sharing dari saya, semoga bermanfaat, terutama tadi pada pemasangan kawat, agar proper itu benar dan berfungsi dengan baik. Itulah tadi teknik-tekniknya, baik itu membengkokkan kayu yang keras, kemudian memasang kawat besar dan lain-lain. Itulah teknik dari saya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih telah menyimak video saya. Sampai ketemu dengan video saya yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe untuk mendukung channel ini berkembang. Sampai jumpa pada konten saya berikutnya. Salam pokok.